pemirsa langsung saja melanjutkan dialog kita pada pagi hari ini. Saya langsung mau ke Mas Andika bahwa tadi kalau sedikit mengutip dari penjelasan Mas Efriza, ini pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ada upaya dari Pak Jokowi untuk kemudian mempertahankan beberapa orang-orangnya begitu di kementerian. Apakah Mas Andika juga setuju? Ya pasti Pak Jokowi menyampaikan pesan, saya menduga bukan pasti ya, menduga pesan yang disampaikan dalam diskusi itu adalah pesan bahwa orang-orang kepercayaan Pak Jokowi yang ada di dalam kabinet ataupun di luar kabinet tapi masih dalam institusi pemerintahan itu dievaluasi secara objektif. Artinya kalau bermasalah ya silakan diganti, kalaupun tidak bermasalah bahkan berprestasi ya tolong dipertahankan gitu ya. Mungkin saya membaca satu topik yang didiskusikan itu. Yang kedua tadi Mas Efriza menyampaikan terkait dengan PSI. Kalau dikaitkan dengan situ memang harus ada pesan yang clear disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa PSI ini adalah partai yang loyal terhadap pemerintah. Nah, jadi bahwa selama ini PSI adalah sebagai wujud politik nyata dari kekuatan geng Solo ini pasti beredar ya di pemberitaan, dan spekulasi itu pun sah-sah saja ada gitu. Tetapi dengan pertemuan itu saya melihat bahwa Pak Jokowi juga ingin menyampaikan pesan bahwa PSI ini adalah loyal terhadap presiden, dan bahkan kalau sebelumnya Pak Jokowi ini menyampaikan Prabowo Gibran 2 periode ya barangkali itu juga yang akan yang telah disampaikan juga oleh Pak Jokowi kemarin gitu ya. Mensesnek kan juga sampaikan ini ada memberikan arahan juga untuk masa depan bangsa gitu. Itu 2 periode maksud Anda? Ya, saya yakin meskipun itu tidak disampaikan secara eksplisit, tetapi loyalitas PSI terhadap pemerintahan Prabowo itu sudah mewakili aspirasi Pak Jokowi yang kemarin menyampaikan Prabowo Gibran 2 periode. Tetapi saya melihat bahwa pertemuan kemarin itu penting bagi kedua belah pihak sesuai dengan porsi politiknya. Setahun pertama kita lihat bahwa isu yang membayang-bayangi Pak Prabowo adalah Pak Jokowi ini membayang-bayangi pemerintahan ataupun leadership Pak Prabowo gitu. Saya yakin Pak Prabowo di tahun pertama ingin mendetach ingin menjaga jarak dengan persepsi itu, sehingga banyak sekali keputusan-keputusan politik Presiden Prabowo yang berlawanan dengan keputusan politik Pak Jokowi seperti IKN, reshuffle dan lain sebagainya. Tetapi di tahun kedua ini saya melihat bahwa Pak Prabowo juga ingin menunjukkan sebagai tokoh yang selalu mengapresiasi terhadap andil orang-orang yang telah mensupport dirinya dalam politik, dan waktu 2 jam yang diberikan Pak Prabowo dalam pertemuan kemarin itu sangat panjang sekali dan sangat berkualitas dan menunjukkan bahwa kualitas posisi Pak Jokowi itu tetap tinggi ya di mata Pak Prabowo, dan di sisi lain tapi bukan membayang-bayangi. Bukan membayang-bayangi. Di sisi lain itu juga menunjukkan rasa hormat, respect dari Pak Prabowo kepada orang yang telah andil dalam jalan politiknya. Nah itu dia, itu kepiawaian seorang Prabowo Subianto sih kalau kita lihat gitu ya, merangkul tapi juga kemudian punya independensi juga dalam membuat kebijakan. Mas Efriza, kok kita kayaknya tuh netizen kalau melihat 2 tokoh ini tuh kayak dibuatnya itu ya galau juga gitu, tadinya gregetan gitu ya. Ini kok ibarat hubungan percintaan gitu ya, kan ini kayak tarik ulur gitu, mau putus enggak gitu kan. Tapi sebenarnya apa sih ingin digambarkan dari pertemuan 2 tokoh ini gitu loh Mas, apa? Ya, kalau kita melihat apa yang ingin digambarkan, pertama ya saya setuju bahwa ini adalah silaturahim politik, dan yang kedua memang ini adalah sebuah bentuk transisi yang sangat mulus. Dan kita juga harus ingat pada bulan Mei 2025 di rapat menteri Pak Prabowo dengan sangat tegas, sangat lugas menyatakan bahwa ia bukan bonekanya dari Pak Jokowi. Kemudian ia juga menyampaikan dengan tegas bahwa konsultasi saran itu adalah hal yang biasa. Bahkan dia menyatakan kalau seandainya ia bisa, seluruh mantan presiden akan didatangi untuk dimintakan arahan untuk pembangunan maupun persatuan dari nasional itu. Namun kalau kita lihat niat baiknya Pak Prabowo ini tidak selalu utuh dalam hal komunikasi. Tentu Pak Jokowi ini sangat pandai bermain, bagaimana sebuah pertemuan saja sudah bikin heboh, sebuah ketokan geprakan di meja saja beliau sudah bikin heboh. Dan ini adalah hal yang saya pahami, inilah kelihayan dari Pak Jokowi yang selalu ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo memang independen, Pak Prabowo memang mandiri, tapi citra bahwa Pak Prabowo itu presiden yang tidak bisa lepas dari Pak Jokowi, ini yang selalu ingin ditonjolkan. Apalagi dengan kemungkinan nanti kita akan
ada kemungkinan reshuffle ketiga. Atau mungkin juga, oke. Mungkin saja reshuffle ketiga ini terjadi kalau kita lihat angka 8. Biasanya kan 88 itu nilai penting. Prabowo banget ya. Tapi kalau kita melihat ya Mas Efrija sedikit juga, bahwa kenapa sih harus Pak Jokowi? Apakah memang Pak Jokowi yang kemudian memberikan dampak ataupun citra yang lebih besar kepada Pak Prabowo ketimbang presiden-presiden sebelumnya begitu? Ya, kalau kita berbicara real, ini adalah silaturahim balasan. Tapi kalau berbicara di dalam kenyataannya, ini juga bisa kegenitan dari Pak Jokowi itu sendiri. Aduh, bahasanya kok gitu sekali sih. Bahwa dia tidak ingin kehilangan panggung. Dia tidak ingin dia tidak eksis. Dan ini juga menunjukkan bahwa sayang sekali anaknya menjadi bayang-bayangnya saja. Tidak kuat di permukaan seperti ayahnya. Dan kita juga melihat bagaimana Wapres Gibran menjadi sebuah pertanyaan, kemana Gibran? Sementara yang muncul adalah bapaknya, kemana Kaisang? Nah, Mas Andika sepakat juga nggak? Jangan apa tuh? Bapaknya. Itu dia, apa karena mungkin alasan itu kemudian membuat Pak Jokowi turun gunung begitu dengan Pak Prabowo? Ini kalau netizen mengatakan kalau lebih sering ketemu bapaknya ketimbang anaknya. Nah, Saya melihat bahwa kalau Wapres itu kan bisa ketemu presiden kapan saja gitu ya, di kantor, di istana ataupun di berbagai macam pertemuan. Mungkin itu tidak terungkap saja ke media gitu ya. Tetapi kalau secara politik melihatnya, memang Gibran sebagai perwakilan dari kekuatan politik Pak Jokowi ini, atau terah politik Pak Jokowi ini belum bisa menjadi lokomotif seperti harapan bapaknya gitu. Bagaimanapun Pak Jokowi juga kalau lihat dari behavior politiknya itu masih ingin relevan dengan panggung politik. Tetapi Gibran yang diharapkan bisa jadi lokomotif politik dari kekuatan Solo ataupun kekuatan politik Pak Jokowi ini ternyata belum mampu. Sehingga ya Pak Jokowi juga harus turun tangan dalam panggung politik yang ada. Atau mungkin saran langsung dari bapak ke anak nggak cukup memang? Apakah harus kemudian Pak Jokowi yang ketemu Pak Prabowo seperti itu melihat? Itulah Jokowi effect nih emang luar biasa. Gitu. Ya itulah dalam politik seninya begitu ya, bahwa darah politik itu tidak diturunkan. Gitu ya. Bapaknya tenar, anaknya belum tentu. Gitu. Iya. Nah menarik juga ya, tapi ada juga kemudian netizen yang julidnya ada juga gitu ya. Aduh, melihat pertemuan ini apa kabar Bu Mega ya? Karena kan kemarin kita sempat melihat ya kedekatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, bahkan pada saat menyampaikan press conference dengan Agustus waktu itu, peristiwa Agustus kan juga ada Bu Mega di sana. Nah, apa kemudian yang kemudian bisa dilakukan oleh Pak Prabowo untuk menjaga hati dari Bu Mega juga begitu? Dengan kondisi konflik atau relasi yang ada di antara Pak Jokowi, Bu Mega, dan Pak Prabowo, saya melihat posisi Pak Prabowo itu secara politik sangat diuntungkan ya untuk bisa balancing. Kalau lagi ada kebutuhan untuk bisa balancing ke PDIP, ya mendekatlah ke Bu Mega. Tetapi peristiwa Agustus kemarin ya justru arah politiknya itu mengarah kepada PDIP ya. Salah satu bentuk wujudnya adalah di reshuffle-nya Budi Gunawan gitu. Itu menunjukkan menurut saya bahwa ada ada problem antara hubungan Pak Prabowo dengan PDIP gitu. Di sisi lain, di satu sisi ini sedang melemah. Itu dia. Di sisi lain Pak Prabowo juga membutuhkan untuk bisa membalansi kepada kekuatan politik yang lain gitu, itu Pak Jokowi gitu. Mas Efrija mungkin setuju dengan citra-citra politik yang tadi juga Mas Andika sudah jelaskan? Ya, kalau kita melihat ada satu posisi yang kita harus jujur melihat, kalau Bu Mega ketemu dengan Pak Prabowo terus itu sangat sulit. Karena Bu Mega kan bagaimanapun ikon dari PDI Perjuangan. Ya. Sementara PDI Perjuangan memilih satu sisi berada mendukung pemerintah tapi tidak ada di pemerintahan. Namun kita juga melihat bahwa yang membedakan adalah di Pak Jokowinya. Karena Pak Jokowi nggak ada beban. Dia bukan ketua umum partai. Dan dia dalam posisi saat ini selalu dia katakan bahwa dia lebih senang berada di Solo untuk ngomong cucunya kan. Tapi jadi, kita tahu juga bagaimana kerja kerasnya untuk PSI kan Mas. Wah kalau itu jelas. Ini yang menjadi misteri kan. J-nya ini siapa? Jangan-jangan karena itulah makanya Pak Jokowi lagi minta petuah ataupun saran apakah ia harus menjadikan PSI itu sebagai dewan pembina atau ia tetap berada di belakang panggung. Dan kalau seperti itu berarti J-nya adalah Jeffrey Giovanni. Oh gitu. Jadi sudah ada plan A, plan B gitu ya. Oke, menarik sebenarnya tapi sayang sekali ya waktu kita terbatas ya. Oke, terima kasih banyak Mas Efrija, Mas Andika. Terima kasih Mbak Maria, Mas Philip, terima kasih.